Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Banyak, Bu. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Ahmad Dirga, hadir. Adelia Fitriani, Hadir. Aldi, Hadir. Aji Saka, Hadir. Asyifa Aulia. Sakit, Bu. Sipa sakit apa ya? Demam, Bu, katanya. Ada suratnya? Ada di meja. Oke, dicek. Aditya Rifki, Hadir. Dennis Daniel, Hadir. Dava Dari. Nggak masuk, Bu. Kenapa dapat tidak masuk? Nggak tahu, Bu. Nggak ada surat. Dia Septian, Hadir. Dika, Hadir. Nurha, Izin, Bu. Hania Zahra, Hadir. Korek Karim, Hadir. Dava Saputra, Hadir. Reja Firmansyah, Hadir. Reza Alfi, Hadir. Una Saida. Sakit, Bu. Una sakit apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Ada suratnya? Nggak ada, Bu. Oke, kita makan saja ya. Iya, Bu. Warisa Manza, Hadir. Rian. Izin, Bu. Rian izin kemana? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Sebelum ibu masuk, ada yang masuk ya tadi ibu kesini? Ada, Bu. Ibu siapa ini yang masuk? Soal ekonomi. Ibu Aira. Ibu hapus terlebih dahulu ya. Iya. Baik anak-anak, hari ini kita ada pelajaran sejarah. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah materinya prasejarah. Sebelum membahas prasejarah, terlebih dahulu Ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang tahu apa itu sejarah? Belum tahu, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan ya.
kejadian tersebut itu dapat dibuktikan kejadiannya, tanggal berapa, waktunya kapan. Itu sudah ada faktanya ya. Baik, sampai sini paham apa itu sejarah? Paham, Bu. Oke, kalau paham kita lanjut ke materi yang akan kita bahas ya. Ibu hapus dulu. Materi yang akan kita bahas hari ini, materi prasejarah. Sebelum Ibu bahas materi prasejarah, apakah ada di sini yang tahu apa itu prasejarah? Belum tahu, Bu. Baik, Ibu bahas ya, prasejarah itu apa? Jadi prasejarah berasal dari bahasa Latin, prae dan historia. Prae artinya sebelum dan historia artinya sejarah. Jadi dapat diartikan prasejarah itu adalah sebelum sejarah atau sebelum masanya sejarah. Prasejarah juga dapat diartikan sebelum mengenal tulisan atau sebelum masa mengenal tulisan. Kita sudah paham kan prae itu sebelum dan historia adalah sejarah. Sebelum sejarah. Secara keseluruhannya itu sebelum mengenal tulisan. Jadi yang dimaksud sebelum sejarah itu masa-masa sebelum kita mengenal apa itu tulisan, apa itu huruf, apa itu angka. Jadi kita sama sekali belum masuk ke dalam sejarah ini, masih sebelum. Oke, sampai sini paham apa itu prasejarah? Paham, Bu. Di dalam prasejarah juga terdapat 4 masa. Oke. Empat masa yang ada di prasejarah. Yang pertama ada masa Paleolitikum, masa Mesolitikum, masa Neolitikum, dan yang terakhir ada masa Purbagian atau masa logam. Dan kita bahas yang pertama ada masa Paleolitikum. Masa Paleolitikum di sini bisa disebut dengan masa berburu dan meramu tingkat sederhana. Di masa ini kehidupannya masih nomaden atau adanya berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Dan di sini manusianya masih sangat mengandalkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di mana di kehidupan di sini mereka masih sangat terjadinya berpindah-pindah dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup
sesuai apa yang alam sediakan untuk kebutuhan hidup mereka. Seperti itu. Untuk yang kedua ada masa Mesolitikum. Di masa Mesolitikum ini kehidupannya sudah lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Walaupun di masa ini masih mengandalkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi di masa Mesolitikum ini mereka sudah mengenal apa itu tradisi. Mereka di sini sudah mengenal tradisi seperti bilah dan didukung oleh manusia yang hampir setara dengan manusia modern. Dan yang ketiga ada masa Neolitikum. Masa Neolitikum di sini sudah bisa bercocok tanam. Di sini masa Neolitikum ini mereka sudah mulai mengenal apa itu pola bercocok tanam. Jadi mereka tidak terlalu tergantung pada yang namanya alam. Mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mereka sendiri, dengan cara mulai bercocok tanam. Di masa Neolitikum ini mereka sudah mengenal yang namanya kepercayaan. Mereka sudah mengenal yang namanya kepercayaan dinamisme, mengenal kepercayaan animisme. Mereka juga sudah mengenal kebudayaan di sini, dan manusianya didukung oleh manusia modern. Namun kebudayaan yang dihasilkan pada Neolitikum ini belum secanggih yang dihasilkan oleh manusia modern. Oke. Ada yang keempat, masa Prudagian atau disebut dengan masa logam. Di masa ini sudah sangat jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya, dikarenakan di masa ini mereka sudah bisa membuat alat yang berbahan dasar dari logam. Mereka sudah mengenal bercocok tanam sudah. Di masa Prudagian ini mereka sudah mulai bercocok tanam, mereka sudah mengenal kebudayaan, bahkan di sini mereka sudah bisa membuat alat-alat yang berbahan dasar logam. Apakah sampai sini kalian paham? Belum, Bu. Belum yang mana ya? Saya belum paham tentang 4 masa prasejarah itu apa. Baik, Ibu akan mengulang ya 4 masa prasejarah. Jadi yang pertama itu masa Paleolitikum. Seperti yang Ibu bahas tadi, masa Paleolitikum ini kehidupannya itu masih nomaden atau masih berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kenapa mereka harus berpindah-pindah, Bu? Karena mereka untuk menyambung hidup mereka atau memenuhi kebutuhan hidup mereka, dikarenakan mereka sangat mengandalkan alam dan apa yang disediakan alam untuk mereka. Jadi mereka harus berpindah-pindah. Nah, untuk masa Mesolitikum ini, di masa ini mereka itu sudah lebih baik, walaupun di masa ini mereka masih mengandalkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun di masa Mesolitikum ini mereka sudah mengenal tradisi seperti bilah dan didukung oleh manusia yang setara dengan manusia modern atau manusia zaman sekarang, dikatakan seperti itu. Untuk masa Neolitikum ini bisa terbilang di mana mereka sudah mulai mengenal pola bercocok tanam. Jadi mereka di masa Neolitikum ini mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara mereka bercocok tanam. Jadi di kehidupan Neolitikum ini mereka sudah bisa dikatakan menetap karena mereka sudah mengenal apa itu bercocok tanam. Dan di kehidupan Neolitikum ini mereka sudah mengenal kepercayaan dinamisme, animisme seperti itu. Dan untuk yang terakhir masa Prudagian atau masa logam. Masa Prudagian atau masa logam ini mereka di kehidupannya itu sudah sangat bisa dibilang lebih baik dibanding kehidupan sebelumnya, karena di masa ini mereka sudah mulai menetap, sudah mulai mengenal bercocok tanam sudah. Di masa ini bahkan mereka sudah membuat peralatan yang berbahan dasar dari logam. Contohnya ada mongko, ada neraka. Terus di sini juga mereka kenapa bisa dikatakan lebih baik dari sebelumnya, karena di masa ini mereka sudah tidak terlalu mengandalkan
Paham, Bu. Oke. Selain 4 masa yang ada di prasejarah juga ada 3 jenis manusia. 3 jenis manusia yang ada di prasejarah. Nah, 3 jenis manusia yang ada di prasejarah. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, yang kedua ada Pithecanthropus, dan yang terakhir ada Homo sapiens. Dari kalian ada yang tahu gak ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus? Saya tahu, Bu. Apa itu? Yang pertama, memiliki rahang bawah yang sangat tegap dan gigi geraham yang besar. Yang kedua, memiliki bentuk gigi yang homonim. Yang ketiga, memiliki otot-otot kunyah yang kuat. Yang keempat, serta memiliki bentuk muka dengan tulang pipi yang tebal dan tonjolan kuning yang mencolok. Itu aja, Bu. Baik, benar sekali jawabannya. Jadi di Meganthropus paleojavanicus ini ciri-ciri itu seperti yang dikatakan teman kalian tadi ya. Untuk Pithecanthropus, apakah di sini ada yang tahu ciri-ciri manusia Pithecanthropus? Nggak tahu, Bu. Baik, kalau tidak tahu Ibu akan jelaskan ya. Manusia Pithecanthropus ini ciri-cirinya mereka sudah berjalan tegak, memiliki volume otak sekitar 775 sampai 975 cc dengan memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm dengan berat badan sekitar 60 sampai 100 kg dengan berbadan tegak. Dan untuk yang terakhir ada Homo sapiens. Di sini ada yang tahu ciri-ciri Homo sapiens? Saya, Bu. Apa itu? Volume otak sekitar 1000 sampai 1450 cc. Otak besar dan otak kecil yang berkembang. Memiliki tinggi badan sekitar 130 sampai 210 dengan berat badan 30 sampai 150 kg dan sudah berjalan dengan berdiri tegak. Baik, benar sekali jawabannya. Dari Homo sapiens ini ciri-cirinya itu sudah bisa dikatakan seperti manusia modern atau bisa dikatakan seperti manusia zaman sekarang ini. Oke, sampai sini dari pembahasan sejarah, prasejarah, 4 masa prasejarah dan 3 jenis manusia prasejarah. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah, Bu, sudah paham. Baik, itu ya, tadi 3 jenis manusia prasejarah. Untuk selanjutnya di prasejarah juga ada yang disebut dengan pola kehidupan. Oke, pola kehidupannya ada 3 pola kehidupan. Pola kehidupan prasejarah itu ada
pertama ada nomaden, dan yang kedua ada semi nomaden, dan yang terakhir ada menetap. Apakah dari kalian tahu apa itu nomaden, semi nomaden, dan menetap? Nggak tahu, Bu. Baik, kalau tidak tahu Ibu akan jelaskan ya. Yang dari yang pertama itu nomaden. Seperti yang kalian ketahui yang telah kita bahas dari prasejarah yang di Paleolitikum itu ada nomaden. Nomaden itu berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Sudah tahu kan dikarenakan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena mereka masih tergantung pada alam. Nah, untuk yang kedua ada semi nomaden. Semi nomaden ini sudah terbilang mereka sebagiannya sudah menetap, tapi sebagiannya lagi masih nomaden atau berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Namun mereka sudah lebih baik dibandingkan pola kehidupan di masa nomaden. Dan yang untuk terakhir ada menetap. Kalian sudah tidak asing kan dengan kata menetap. Pasti di kehidupan ini mereka sudah tidak berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Benar sekali. Mereka sudah tidak hidup nomaden, tapi mereka sudah hidup menetap. Dikarenakan mereka itu sudah mulai berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya bagi mereka itu sangat tidak menguntungkan dengan adanya kehidupan yang terus-menerus nomaden. Jadi mereka memutuskan untuk tinggal menetap dibandingkan terus tinggal berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Baik, sampai pola kehidupan prasejarah. Ada yang dipertanyakan? Tadi saya belum paham tentang semi nomaden. Baik, dijelaskan sekali lagi ya. Semi nomaden ini mungkin kalian masih agak terkait ini, nomaden ini masih ada sangkut pautnya. Itu masih emang benar sih. Semi nomaden ini kehidupannya itu sudah dikatakan jauh dari sebelumnya itu karena di kehidupan ini mereka sebagian kehidupannya atau sebagian orangnya itu sudah tinggal menetap, tetapi sebagiannya lagi masih berkehidupan nomaden. Dibandingkan di masa ini mereka semuanya seluruhnya itu masih berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Baik, sampai sini paham? Paham, Bu. Baik. Oke, dari sejarah tadi ada prasejarah, terus ada 4 masa prasejarah, 3 jenis manusia prasejarah, ada pola kehidupan prasejarah juga. Apakah dari sini kalian ada yang dipertanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita tutup materi hari ini. Sebelum kita akhiri, apakah di sini ada yang bisa menyimpulkan? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan simpulkan dari materi tentang prasejarah hari ini. Kesimpulannya, sebelum kita menjadi manusia dibilang modern dan secanggih sekarang ini, sebelumnya kita melalui banyak sekali tahapan-tahapan yang kita telah lalui, yang terjadi di masa lalu dan sudah diketahui atau sudah dibuktikan kebenarannya. Jadi untuk kita sebagai manusia zaman sekarang ini, kita harus lebih maju, kita harus bisa lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Karena di zaman ini juga mereka ada kemajuan, dari satu dan yang kedua mereka sudah ada kemajuan. Jadi sampai sini ada yang dipertanyakan untuk kesimpulan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mengucapkan terima kasih untuk siswa-siswa yang berpartisipasi hari ini. Baik, Ibu pamit ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.